Selamat datang dalam perkuliahan pengantar analisis real EMA 3131. Nama saya Erik dari program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bab pendahuluan, yaitu secara khusus kita akan bicara mengenai himpunan, pendefinisian himpunan, dan beberapa fungsi. Mari kita mulai. Nah, beberapa notasi yang penting adalah himpunan X elemen A atau X anggota A menyatakan bahwa eh, unsur X ada pada himpunan A dan X bukan anggota A, yaitu unsur X tidak ada di himpunan A. Lalu ada notasi A subhimpunan eh, dari B dan A memuat B. Yang pertama A subhimpunan dari B. Artinya, setiap X anggota A, dia juga harus anggota B. Dan cara yang sama kalau A memuat B, setiap X anggota B, dia juga memuat anggota A. Tapi ada juga yang subhimpunan alami. Contohnya ini, notasi A, subhimpunan alami dari B. Artinya ada anggota B yang bukan anggota A, gitu ya. Nah, notasi pembentuk himpunan itu ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah bendanya itu adalah apa, objeknya adalah apa. Yang kedua, titik dua, lalu dipisahkan titik dua atau biasanya menggunakan garis panjang. Eh, Argumen keduanya ini menyatakan properti dari objek ini, gitu ya. Atau kalau misalkan keanggotaannya sudah jelas, S-nya itu sudah jelas, biasanya kita hanya menuliskan himpunan semua X dengan properti dengan sifat PX sebagai berikut. Nah, ini ada definisi kesamaan dua buah himpunan A dan B disebut sama, atau A sama dengan B jika memiliki anggota yang sama. Secara teknis untuk membuktikannya kita perlu membuktikan A subhimpunan dari B dan B subhimpunan dari A. Saya ingin mengulangi sedikit ketika kita bicara tentang bagaimana membuktikan bahwa A subhimpunan dari B, artinya untuk sembarang anggota di A, dia pasti anggota di B. Sehingga langkah teknisnya adalah ambil sembarang X anggota A, tunjukkan atau buktikan bahwa X yang kita ambil sembarang tadi juga adalah anggota B. Demikian juga ketika kita bicara mengenai B subhimpunan dari A. Oke ya, saya pikir itu tidak masalah, hanya mengulang saja. Ada beberapa contoh himpunan yang umum di PAR, yaitu adalah himpunan semua bilangan asli, ditulis dengan seperti ini, adalah satu 2 3. Ini ada kelebihan kurung. Ada himpunan semua bilangan bulat Z, itu adalah 0, min 1 1, min 2 2, dan seterusnya. Himpunan semua bilangan rasional, M dibagi N, dengan Mn anggota bilangan Z, tetapi N-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan terakhir adalah himpunan bilangan real R. Kita akan melihat himpunan bilangan real R itu pada bab yang berikutnya. Nah, mungkin ada baiknya eh, teman-teman membaca dulu mengenai appendix gitu ya, appendix yang menyatakan apa yang dimaksud dengan pernyataan, apa yang dimaksud dengan kuantor. Nanti kuantor dibagi dua, kuantor eksistensial, kuantor universal. Coba kamu baca kembali yang mungkin agak mengulang dari perkuliahan di tingkat satu gitu ya. Teknik pembuktian, ada bukti langsung, ada bukti dan kontradiksi, ada bukti dan kontrapositif dan yang lainnya ya. Coba kamu pelajari terlebih dahulu, lihat sedikit sebelum kita masuk ke pembelajaran di kali ini. Nah, berikutnya ada definisi operasi dari himpunan. Kalau saya punya dua buah himpunan, apa yang dimaksud dengan gabungan dua buah himpunan? Ditulisnya A gabung B, itu adalah semua X, ya. Jadi bendanya adalah X, dengan sifatnya adalah apa? Dia harus ada di A atau dia harus ada di B, gitu ya. Irisan dua buah himpunan A iris B itu adalah didefinisikan sebagai, itu ada titik dua sama dengan, artinya didefinisikan sebagai himpunan seluruh unsur X dengan sifat bahwa X-nya harus anggota A, tetapi juga dia harus anggota B. Harus anggota A sekaligus anggota B. Komplement B relatif terhadap A minus B gitu kira-kira ya. Penulisannya seperti itu. Itu adalah himpunan X dengan X yang anggota A dan X-nya itu bukan anggota B gitu ya. A dikurang B. Ketika saya ngomong A kurang B, tentu saja tidak tidak mengharuskan bahwa banyaknya anggota himpunan A harus lebih besar dari banyaknya anggota himpunan B ya. Saya pikir itu.
Nah, yang selanjutnya ada hukum De Morgan. Ini coba kamu tunjukkan jika A, B, C adalah himpunan, tunjukkan bahwa A dikurang B gabung C itu adalah A kurangi B iris dengan A dikurangi C. Dengan cara yang sama, A dikurangi dengan B iris C adalah A minus B digabung dengan A minus C. Coba saya buktikan salah satunya. Ini hukum De Morgan. Oke ya, jadi yang mau yang ditunjukkan adalah apa? Saya tunjukkan salah satu saja. Dalam hal ini saya tunjukkan salah satu saja, yaitu bahwa A dikurang B gabung C itu subhimpunan dari ini. Jadi ini yang mau ditunjukkan. Jadi sebenarnya harus ditunjukkan dua, karena ketika saya ingat kembali, ketika saya bicara tentang A sama dengan B, artinya harus saya tunjukkan A subhimpunan dari B, tapi juga B subhimpunan dari A ya. Yang mau saya tunjukkan satu sisi saja, yaitu akan ditunjukkan bahwa kalau A dikurang B gabung C itu adalah subhimpunan dari A kurang B iriskan dengan A kurang C. Gitu ya. Langkahnya adalah untuk membuktikan subhimpunan ini, ambil sembarang X anggota yang di kiri, ambil sembarang X anggota A dikurang B gabung C, akan ditunjukkan bahwa X-nya itu anggota yang di sebelah kanan. Oke ya. Karena X anggota A dikurang B gabung C, maka X anggota A dan X bukan anggota B gabung C. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu bisa ngomong tetapi itu mempunyai arti yang sama dalam logika itu dan saja dalam bahasa Indonesia dan bisa diganti tetapi karena X bukan anggota B gabung C pasti X bukan anggota B dan X bukan anggota C gitu ya. Akibatnya X anggota A dan X anggota B dan juga berlaku X anggota A dan X bukan anggota C. Artinya X anggota A tetapi bukan anggota B, X anggota A minus B. Yang berikutnya dan berlaku dan juga berlaku X anggota A tetapi bukan anggota C, X anggota A minus C. Sehingga X anggota dari A minus B iris dengan A minus C. Untuk yang berikutnya, kamu coba sendiri ya. Jadi itu teknik standar di dalam membuktikan ini dalam pembuktian langsung ya. Nah, udah gitu ada notasi, nanti akan kita perumum. Nanti kalau kita biasanya menggabungkan hanya dua unsur, dua buah himpunan, maaf. Nanti yang berikutnya kita bisa menggabungkan tak hingga banyaknya himpunan gitu ya. Misalkan ini saya punya A1, A2, A3, A4, A5, terus dia adalah sebuah himpunan. Maka saya bisa mencari gabungan. Gabungan itu apa? Kalau dilihat dari yang tadi, atau. Jadi cukup dipenuhi salah satunya. Jadi gabungan dari AN itu adalah apa? Himpunan semua X dengan X itu adalah anggota N untuk suatu saja, untuk suatu N anggota N. Tapi kalau ada irisannya itu adalah himpunan X dan X itu anggota N untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke ya. Oke. Yang berikutnya adalah produk Kartesius. Jika A dan B adalah himpunan yang tidak kosong, maka produk Kartesius dari A cross B, dari A dan B, itu adalah himpunan. Bendanya apa? Himpunan koordinat, oke ya, koordinat pasangan terurut A, B. Dengan argumen pertamanya itu harus anggota A, A-nya anggota A. Argumen keduanya itu harus anggota B. Jadi B anggota B. Wah, titiknya salah, harus di luar. Ya, oke. Nah, contohnya adalah misalkan ini ya. Oke, jadi misalkan saya punya A-nya adalah 13, B-nya 125, tentukan produk Kartesius dari A, A, A cross B. A cross B itu didefinisikan adalah himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama, argumen pertama adalah anggota A, dan argumen keduanya adalah anggota B. Maka saya punya himpunan terurutnya adalah 11, 12, 15 gitu ya. Kalau yang pertamanya 1, tapi A juga ada unsur 3. Jadi saya bisa punya 31, 32, 35 gitu ya. Dan cara yang sama kalau saya punya A cross B itu adalah A-nya sekarang adalah X semua bilangan real antara 1 sampai 2, B-nya adalah semua bilangan real antara 0 sampai 1 atau bilangan real antara 2 sampai 3. Maka ketika saya bicara tentang produk Kartesius dari A, produk Kartesius dari A dan B, yaitu A cross B, dia adalah himpunan X, Y dengan X-nya itu memenuhi syarat keanggotaan A, yaitu terletak antara 1 dan 2, dan Y-nya memenuhi syarat keanggotaan yang kedua, yaitu 0, 1. Atau gabung dengan X, Y dengan X-nya tetap 1, 2, tetapi Y-nya sekarang 2 dan 3.
Kalau secara gambar mudah sekali ya. Jadi X-nya selalu terletak antara 1, 2, tapi Y yang pertama dia harus terletak antara 0, 1, dia adalah kotak yang bawah. Dan yang kotak yang atas adalah unsur yang kedua. Gitu ya, itu yang kita sebut sebagai produk Cartesius. Apa tujuannya kita bicara dengan produk Cartesius? Nah, kali ini ketika saya bicara tentang fungsi, nah fungsi biasanya didefinisikan adalah kalau fungsi f dari A ke B, itu adalah aturan yang memetakan setiap unsur anggota A ke tepat satu unsur anggota B, gitu ya. Nah, di buku ini dia akan mendefinisikan dengan cara lain, yaitu adalah menggunakan grafiknya. Kalau kamu dulu di Matematika 1 menggunakan grafik gitu ya. Jadi grafik itu apa ya? Pasangan berurut ya, produk Cartesius itu. Jadi nanti fungsi dari A ke B, A-nya nanti pada akhirnya disebut domain, B-nya disebut kodomain, adalah himpunan F yang merupakan pasangan terurut di A, B, A cross B. Jadi unsur pertama itu ada di domain, unsur keduanya itu ada kodomain, jadi seperti koordinat. Tapi harus memenuhi untuk setiap A anggota ini persis sama definisi fungsi ya, hanya terdapat secara tunggal, hanya terdapat satu secara tunggal B anggota B, sehingga A, B-nya itu anggota F. Jadi F-nya itu adalah apa? F-nya itu adalah pasangan terurut gitu ya. Oke, ketunggalannya ini berarti jika A, B anggota F dan saya punya yang lain, A, B aksen anggota F gitu ya, B-nya tunggal. Akibatnya B-nya harus sama dengan B aksen. Oke. Nanti himpunan pertama disebut domain, himpunan kedua disebut maaf, himpunan kedua disebut kodomain ya. Himpunan kedua disebut kodomain. B-nya disebut kodomain, tapi nanti range-nya itu adalah ya himpunan. Oke, nanti kita jelaskan yang berikutnya ya. Oke. Jadi domain fungsinya ditulis dalam D dalam kurung F adalah A. Kalau RF itu adalah apa? Oke ya. Jadi nanti RF itu adalah himpunan hasilnya, himpunan hasilnya. Himpunan hasilnya itu harus subhimpunan dari B, tidak harus sama dengan B, gitu ya. Nah, udah gitu, ini notasi saja. Kalau F dari AB menunjukkan F yang adalah fungsi dari A ke B, kadang disebut juga F adalah pemetaan dari A ke B, atau F memetakan A ke B. Jika AB anggota F, kita juga menuliskan A dipetakan ke B, gitu ya, oleh F. Nah, jadi yang harus kamu perlu ingat ketika saya bicara tentang F gitu, itu harus dilengkapi dengan A dan B-nya, harus dilengkapi dengan AB-nya. Ketika saya bicara tentang F1 fungsinya X kuadrat, tapi F1-nya dari real ke real, jadi ini adalah A-nya tentu saja, domainnya, B-nya adalah kodomainnya, kodomainnya real. Nah, dalam hal ini fungsi F1 itu berbeda dengan fungsi F2, X kuadrat, tapi X-nya itu hanya lebih besar sama dengan 0. Jadi ketika kita bicara tentang fungsi, eh, fungsi itu bisa berbeda walaupun aturannya sama. Walaupun aturannya sama, itu bisa berbeda karena ketika saya ngomong fungsi, itu harus terkait dengan dua buah himpunan, yaitu himpunan domain dan himpunan kodomainnya. Gitu ya. Dan ketika dinyatakan bahwa tunggal, artinya kalau misalkan saya ambil di sini adalah A, di sini adalah B, setiap kali saya punya A anggota A, dan misalkan ada dia, ini adalah A, B anggota F, dan saya punya A, B aksen, dia anggota F, maka B-nya harus sama dengan B aksen, gitu ya. Artinya kejadian ini tidak boleh. Artinya dia bukan fungsi kalau B-nya tidak sama dengan B aksen, gitu ya. Sehingga kalau kita punya, kalau saya gambarkan pada koordinat Kartesian, koordinat Kartesius, ketika saya punya A, dia tidak boleh mempunyai dua buah ketinggian yang berbeda. Oke ya, kamu sudah tahu di Matematika 1 kalau saya punya fungsi yang seperti ini, dia bukanlah fungsi karena satu buah titik A dia berkorespondensi dengan dua buah nilai B yang berbeda, yaitu ketinggian B dan ketinggian B aksen. Ini persis sama gitu ya. Jadi yang seperti ini dia adalah bukan fungsi. Nah, oke. Jadi yang tadi kalau misalkan F1-nya seperti X kuadrat adalah seperti itu, F1-nya ada R, hati-hati. Hati-hati. Domainnya R, oke. Oke, nanti pada akhirnya kalau Pak, kalau gimana kalau misalnya saya punya fungsi f tapi tidak diberikan A dan B-nya. Tentu saja A-nya itu akan kalau tidak diberikan maka A-nya itu adalah himpunan terbesar sehingga F-nya itu masuk akal gitu ya, sehingga F-nya itu make sense. Lalu bagaimana dengan B-nya? Kalau tidak disebutkan, tentu saja B-nya adalah himpunan
hasilnya gitu ya, atau yang kita sebut nanti RF itu, RF-nya. Secara umum tidak harus. Contohnya misalkan F1 adalah X kuadrat, F1-nya domainnya adalah real, tapi RF-nya itu adalah himpunan bilangan real yang tak negatif gitu ya, nol dan yang positif. Tapi harus hati-hati, tidak seluruh B-nya. Jadi kodomanya bisa seluruh real, tapi RF1 dalam hal ini adalah hanya himpunan bilangan real yang tak negatif gitu ya. Nah, oke, saya pikir itu tidak masalah. Lalu yang berikutnya ada yang dinamakan dengan peta dan prapeta. Misalkan F adalah himpunan dari A dan B, jangan lupa ketika saya bicara tentang himpunan F, maka harus ada dua buah himpunan, yaitu adalah himpunan A yang adalah domain. Kalau tidak disebutkan, domain adalah himpunan terbesar, sehingga F-nya itu terdefinisi dengan baik. Lalu kalau tidak ada B-nya juga, ya tentu saja domainnya sudah oke, B-nya tentu saja bisa diambil range dari F, daerah hasil dari F gitu ya, kalau tidak disebutkan. Tapi secara umum F-nya itu dari A ke B adalah fungsi dengan DF-nya adalah A, dan range-nya nah, daerah hasilnya adalah RF subhimpunan dari B. Tidak harus sama dengan B ya teman-teman ya, seperti yang tadi. Misalkan pula E adalah subhimpunan dari A, maka peta atau direct image dari E oleh F. Jadi ketika saya ngomong peta, itu adalah peta dari suatu himpunan. Hati-hati, ketika saya ngomong peta, itu adalah peta dari suatu himpunan oleh fungsi F, oleh fungsi F. Jadi ketika saya ngomong F dalam kurung E di B, gitu, F dalam kurung E di B, itu adalah apa? Itu adalah himpunan seluruh Fx dengan X-nya itu anggota E. Jadi itu peta, peta oleh himpunan, peta dari himpunan E oleh fungsi F gitu ya. Sedangkan jika H adalah subhimpunan dari B, H adalah subhimpunan dari B, maka prapeta dari himpunan H, prapeta ya, pre-image, kalau tadi direct image, ini pre-image dari H oleh F, itu ditandai dengan F, ada pangkat minus 1 dari himpunan H di A gitu ya. Tentu saja ini prapeta subhimpunan dari A. Kalau peta subhimpunan dari B gitu ya, subhimpunan dari kodomain, subhimpunan dari domain. Itu adalah apa? Prapeta dari H oleh F. Itu adalah himpunan X anggota A, anggota domain dengan syarat nilai Fx-nya itu anggota H. Gitu ya, nilai Fx-nya dipetakan. Jadi semua di A yang dipetakan masuk ke H, yang dipetakan masuk ke H. Jadi prapeta. Oke ya. Nah, ini ada contoh. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi pertanyaannya adalah pertama, apa arti Y anggota Fe? Kalau Y anggota Fe, artinya Y itu boleh sama dengan Fx. Karena Fe itu adalah apa? Himpunan Fx. Jadi Y itu boleh saya tuliskan dalam bentuk Fx dengan X-nya anggota E berdasarkan definisi ya. Dan cara yang sama, apa artinya X anggota F? Prapeta H dari F. Prapeta H dari F. Itu adalah himpunan X anggota A dengan Fx anggota H. Jadi Fx-nya anggota H. Jadi kalau X anggota prapeta dari H oleh F, maka F dari X adalah anggota H. Hati-hati, jangan jangan tertukar dengan inverse. Hati-hati ya. Jadi kalau saya punya E, katakanlah ini. E adalah ini. E-nya adalah himpunan min 1012. F-nya adalah min 1012. Ah, sama saja. F ini adalah memetakan dari E ke F. Oke, jadi E-nya itu adalah domain, F-nya itu adalah kodomain. Jadi pemetaannya apa? Dari X dipetakan menjadi X kuadrat. Oke ya. Jadi kalau min 1 dipetakan menjadi 1. 0 dipetakan menjadi 0, 1 dipetakan menjadi 1, 2 dipetakan menjadi 4. Maka FE-nya, wah ini saya salah. FE-nya adalah 0 dan 1. FE-nya adalah 0 dan 1. Gitu ya. 0, 1. Oh, maaf. Ini mungkin harusnya ditambah ya. Karena yang namanya fungsi harus memetakan seluruh unsurnya. Ah, ini tambahkan 4. Supaya di sini. Ah, oke. Jadi ini 0, 1, 4. Ya, oke. Oke ya, jadi itu adalah ini. Jangan lupa FE-nya itu adalah himpunan gitu ya. Ini bukan bukan unsur teman-teman ya. Dengan cara yang sama, prapeta dari F, prapeta dari F besar adalah yang dipetakan menjadi min 1, tidak ada. Yang dipetakan menjadi 0 ya 0.
Yang dipetakan menjadi satu, satu dan min satu. Yang dipetakan menjadi dua, tidak ada. Yang dipetakan menjadi empat adalah dua. Jadi himpunan prapeta dari F itu adalah nol, satu, dan min satu. Gitu ya. Oke ya. Prapeta dari min satu dan 2 adalah apa? Ada nggak anggota dari E yang dipetakan menjadi min satu? Tidak ada. Tidak ada gitu ya. Tidak bisa hasilnya kuadrat, hasilnya minus satu tidak mungkin. Dan cara yang sama, kalau pengen hasilnya 2 harus akar 2, tapi akar 2 bukan anggota E gitu ya. Maka prapeta dari min satu 2 itu adalah himpunan kosong. Hati-hati ya. Jadi ketika saya bicara nomor prapeta, prapeta itu selalu himpunan dan himpunan itu selalu ada. Prapeta itu selalu ada. Kalau fungsi inverse belum tentu ada. Ya, kalau prapeta selalu ada. Minimal himpunan kosong. Ya, oke. Nah, di sini ada latihan. Yuk kita coba latihannya. Misalkan F dari R ke R, Fx adalah X kuadrat, peta dari E dari 02 oleh F adalah, nah, prapeta itu ya oke, kita coba lihat ya. Kalau F dari E itu adalah himpunan Fx dengan X anggota E. Itu adalah himpunan Fx itu siapa? Fx itu adalah X kuadrat, saya hanya ganti-ganti saja. X anggota E artinya X-nya itu antara 0 sampai 2. Kalau X-nya antara 0 sampai 2, maka kuadratnya gimana? Kuadratnya terletak antara 0 sampai 4. Maka itu adalah FE itu adalah himpunan Y dengan Y-nya terletak antara 0 4. Pak, kok pakai Y? Ya terserah kamu lah. Mau pakai Z, mau pakai ini nggak masalah, gitu ya. Oke, lalu prapeta dari G. Prapeta dari G. G-nya itu adalah 0 sampai 4. Jadi prapeta dari G itu adalah himpunan X sehingga peta dari X gitu ya. Semua mencari semua X sehingga peta dari X-nya itu adalah anggota G. Fx-nya itu siapa? X kuadrat. X kuadrat anggota G. G-nya itu dari 0 sampai 4. Berarti X kuadrat dari 0 sampai 4. Jadi saya mau mencari X sehingga X kuadratnya dari 0 sampai 4. Tentu saja kamu sudah tahu X-nya itu adalah dari min 2 sampai 2. X-nya dari min 2 sampai 2 gitu ya. Maka kalau kamu lihat, ini prapeta dari peta prapeta dari peta E oleh himpunan F gitu ya. Peta Fe-nya itu siapa? Prapeta dari Fe diganti itu adalah himpunan Y yang ini saya ganti saja. Ini semua ya saya ganti. Nah, itu kan adalah Fe ya. Jadi saya ganti dan yang sebenarnya ini Fe itu adalah siapa? Fe itu adalah G gitu ya. Himpunan Y dengan ini gitu ya. F. Ini jadi ini adalah G. Maka F prapeta dari G itu adalah himpunan X dan X adalah min 2 sampai 2. Tapi hati-hati bahwa dalam hal ini dia tidak sama dengan E karena E-nya itu ada bilangan yang negatifnya. Gitu ya. Jadi dalam hal ini prapeta dari peta tidak harus prapeta dari peta dari suatu himpunan tidak harus sama dengan himpunan itu sendiri. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali ya. Oke ya, tentu saja kalau kamu tertarik, pertanyaannya syarat apa supaya bisa sama atau kebalikannya, ya bisa kamu pikirkan. Nah, yang berikutnya kamu bisa mencoba ini latihan. Latihan, ini ada latihan yang lebih teknis, yang keduanya lebih teoritik, yang ketiganya syarat ya supaya komposisi F dari F inverse dengan F adalah F dari peta dari prapeta dan prapeta dari peta. Wah, saya salah. Oke, yang berikutnya adalah klasifikasi fungsi. Jadi kalau saya misalkan f dari A, fungsi dari A ke B, fungsi f dikatakan injektif atau satu ke satu, memetakan dari satu ke satu. Jika kalau fx satunya sama dengan fx 2, maka x satu sama dengan x 2. Oke, surjektif jika katakan itu. Kita coba lihat ininya saja ya. Oke. Nah, biasanya yang didefinisikan sebagai injektif itu ini. Kalau saya punya X satunya itu berbeda dengan X2, tidak sama dengan X2, maka fx satunya juga tidak boleh sama dengan fx 2-nya. Jadi kejadiannya harus seperti ini. Gitu ya. Dan dalam bahasa kontrapositif biasanya kita ambil jika fx satunya sama dengan fx 2, kalau x1 x2-nya anggota A tentu saja ya, maka berlaku x satunya anggota sama dengan x2 gitu ya. Jadi itu adalah yang dikatakan injektif. Pak, bagaimana artinya yang tidak injektif? Mudah sekali. Yang tidak injektif ya contohnya seperti ini. Jadi saya punya
X satunya sama dengan X dua, X satunya nilai fungsinya fx satunya sama dengan fx dua, gitu ya. X satu dipetakan ke fx satu, X dua dipetakan ke fx dua, dan dua-duanya adalah sama, tetapi X satunya tidak sama dengan X dua. Jadi tidak boleh seperti ini, gitu ya. Tentu saja kalau di dalam kalau kamu lihat ini adalah X, ini Y. Jadi kalau saya punya X satu, ini X2 tidak boleh dipetakan pada ketinggian yang sama, gitu ya. Jadi kalau dipetakan ke ketinggian yang sama, contoh fungsinya yang mana, Pak? Contoh fungsinya yang ini. Ini bukanlah fungsi yang injektif. Ini fungsi yang tidak injektif. Oke ya? Oke, bagaimana dengan kasus fungsi yang surjektif? Fungsi yang surjektif. Kita sudah tahu, kita sudah tahu bahwa ketika saya punya F, F-nya itu dari A ke B, memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka pasti FA-nya itu subhimpunan dari B ya. Kita sudah tahu itu. Pertanyaannya, apakah berlaku kebalikannya bahwa B subhimpunan dari FA? Kalau dia berlaku ini, maka FA-nya tentu saja sama dengan B. Dan ini yang akan nanti pada akhirnya akan menjadi syarat bahwa dia adalah fungsi yang surjektif, gitu ya. Artinya, kalau setiap kali saya ambil unsur di B, maka dia harus unsur di A, gitu ya. Jadi untuk setiap Y anggota B, maka Y anggota FA. Untuk setiap Y anggota B, maka Y anggota FA. Apa artinya Y anggota FA? Artinya Y sembilan fx untuk suatu X anggota A. Oke ya, atau biasanya kita tulis gini, untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sehingga Y 9fx, gitu ya. Hati-hati, ini agak berbeda dengan yang definisi fungsi. Definisi fungsi itu untuk setiap X anggota A ada secara tunggal. Ya, harus hati-hati, berbeda sekali. Jadi, kamu menuliskan untuk setiap terdapat untuk setiap, waduh itu berbeda sekali. Kamu harus hati-hati sekali. Jadi, Pak, yang seperti apa fungsi yang tidak surjektif? Contohnya adalah fungsi yang seperti ini. Kalau saya punya A, B, ini ada satu unsur di B yang bukan anggota FA. Tidak ada yang dipetakan menjadi, tidak ada oleh F dipetakan menjadi Z itu. Gitu ya. Jadi yang tidak pada itu fungsi yang tidak surjektif atau tidak pada injektif satu-satu itu adalah fungsi yang kira-kira seperti ini. Jadi terkait dengan nanti domainnya. Tentu saja kalau kodomainnya selalu dipilih RF, maka selalu saya punya dia selalu surjektif karena RF-nya selalu sama dengan B, gitu ya. Nah, di sini adalah contoh, misalkan A adalah himpunan X anggota ini dan fx adalah 2X bagi X minus 1 untuk setiap X anggota A. Tunjukkan F adalah suatu bijeksi dari A ke RF. Oke ya, DF-nya sendiri adalah, kamu sudah tahu ya dari eh, matematika satu, itu adalah himpunan X dan X tidak boleh 91 karena dia adalah penyebutnya nanti menjadi 0. Jadi DF-nya itu adalah A. Apakah F surjektif? Oke ya. Oh, F surjektif karena kodomanya adalah RF. Lalu kalau kalau tapi kalau tidak kodomainnya bukan RF, artinya gimana membuktikannya? Ambil sembarang unsur di kodomain, buktikan dia adalah unsur di A, gitu ya. Karena kita sudah tahu FA-nya pasti subhimpunan dari B-nya, gitu ya. Jadi tinggal kita buktikan bahwa untuk membuktikan bahwa RF sama dan B itu cukup dibuktikan salah satu itu aja. Ya, oke. Jadi F injektifnya bagaimana? Misalnya saya punya X1, X2 anggota A dengan Fx1 sama dengan Fx2. Boleh juga kamu misalkan X1, misalkan X1, X2 anggota A dengan X1-nya tidak sama dengan X2. Buktikan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Terserah kamu ya. Tapi biasanya kita dalam persamaan ya yang lebih mudah karena ini ada aturannya. Jadi 2x1 dibagi x1 minus 1 ini oke ya. Dua-duanya jangan lupa kita domainnya itu tidak boleh minus 1, maka bawahnya itu tidak pernah 0. Saya kali silang, maka 2x1 dikali x2 minus 1, maka ini akan hilang, sisanya min 2x ini, sehingga akibatnya x1 9 x2. Jadi kalau saya punya x1, x2 anggota A dengan fx1 9 fx2, maka akibatnya x1 9 x2. Maka saya punya f-nya itu adalah injektif. Oke ya, f-nya injektif dengan domainnya adalah A. Lalu RF-nya gimana? Himpunan Y-nya itu seperti apa? Ya, Y-nya adalah 2X dibagi X minus 1. Maka Y dari X minus 1, maka kamu dapatkan bahwa X-nya itu adalah Y dibagi dengan Y minus 2. Dan kita sudah tahu dia injektif gitu ya. Jadi, Y yang mana yang nggak boleh?
Y di sini hanya nggak boleh ketika sama dengan 2. Artinya setiap nilai Y selain 2 dapat diperoleh dari suatu nilai X gitu ya. Kalau kamu untuk Y-nya 5, ada nggak? X-nya ada selalu gitu ya. Jadi dia injektif. Untuk setiap Y ada X gitu. X-nya adalah apa? Ya ini. Y dibagi Y minus 2. Tapi yang nggak boleh ketika Y-nya nggak boleh 2. Jadi RF-nya adalah himpunan Y dengan Y tidak boleh sama dengan 2. Jadi F adalah bijeksi dari A pada RF. Oke ya, tidak masalah. Nah, yang berikutnya definisi fungsi inverse. Kalau F dari A ke B adalah bijeksi dari AB, maka G-nya itu adalah apa? Oh, tadi satu lagi bijeksi. Kalau dia surjektif dan injektif, surjektif tadi pada, injektif tadi satu ke satu gitu ya. Maka kalau surjektif dan injektif, maka disebut F-nya itu bersifat bijektif. Fungsinya sendiri disebut bijeksi ya. Oke. Fungsinya disebut bijeksi, sifat fungsinya bijektif. Fungsinya disebut surjeksi, F-nya bersifat surjektif. Harus dibedakan ya. Jadi fungsi ini, oke, jadi kalau F-nya itu adalah sebuah bijeksi, jadi fungsinya adalah bijeksi dari A pada B, jadi fungsinya ini adalah satu ke satu dari A ke B, dan dia adalah fungsi dari A pada B, gitu ya. Dan kalau itu artinya adalah apa? A, B-nya, A kecil, B kecilnya adalah anggota F untuk setiap anggota A dan B. Ya oke, ada satu unsur ya, oke lah. Lalu G-nya adalah apa? G-nya hanya dibalik ya, himpunan B, A, tetapi A, B-nya itu harus fungsi. A, B-nya itu adalah harus fungsi. Jadi, maka G ini adalah fungsi dari B ke A. Kalau ada fungsi dari B ke A, fungsi ini disebut fungsi inverse gitu ya. Secara umum, fungsi inverse tidak harus ada. Bedakan teman-teman dengan yang namanya prapeta. Prapeta selalu ada. Ya, inverse tidak harus ada. Nah, yang tadi tentukan fungsi inverse dari ini kita sudah buktikan bahwa dia adalah fungsi dari satu ke satu, artinya saya bisa selalu membalikan gitu ya, asalkan tidak satu gitu x-nya atau y-nya tidak sama dengan 2. Maka nanti mencari fungsi inverse-nya ya persis sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Bahwa y adalah ini, kita sudah dapat x dan y, maka f inverse dari y itu adalah y dibagi y minus 2 sama dengan x. Perhatikan bahwa kita bisa punya ini, kenapa? Karena untuk setiap y selalu ada x gitu ya. Untuk setiap y nanti selalu ada x. Oke. Jadi nanti y ke x-nya itu adalah dinyatakan sebagai fungsi gitu. Dapat dinyatakan sebagai fungsi. Maka dia adalah ini adalah fungsi inverse-nya. Yang kita dulu tulis bukan f inverse y, nantinya diganti saja variabelnya supaya kita tetap x. F inverse x itu adalah himpunan x dengan x minus 2 gitu ya. Secara khusus kalau kita melihat inverse itu adalah apa? Ya, kalau misalkan saya punya A dipetakan ke RF aja gitu ya, supaya saya nggak pusing dengan surjektifnya. Maka dia otomatis dia adalah surjektif. Kalau saya pilih di sini domainnya adalah RF, maka sudah pasti dia surjektif. Pertanyaannya adalah apakah dia bijektif. Kalau dia bijektif, dalam hal ini cukup saya buktikan begitu saya punya injektif, maka dia selalu punya inverse gitu ya, tidak harus bijeksi. Kalau asalkan dia injektif dan domain kodomanya saya pilih adalah R, daerah hasil dari F, maaf, maka selalu saya punya dia selalu mempunyai inverse gitu ya. Untuk setiap ini ada. Nah, dalam hal ini kita sudah tahu fungsi yang pemetaan seperti ini tidak injektif ya teman-teman ya. Ini adalah FA yang sama dengan FB. Kenapa? Karena A-nya tidak sama dengan B, tapi FA-nya sama dengan FB. Ya ini tidak injektif. Kalau tidak injektif, artinya saya tidak bisa mendefinisikan yang namanya inverse. Karena yang namanya inverse, maka dia harus membalik arah. Pertanyaannya begitu dibalik arah, apakah dia ke A atau ke B? Jadi dia sekarang punya dua gitu. Akibatnya pemetaannya itu bukan fungsi karena yang fungsi kalau misalnya saya nyatakan sebagai fungsi itu yang hijau untuk setiap unsur di B hanya boleh ada satu unsur di A gitu ya sehingga eh, fungsinya berlaku gitu. Dalam hal ini tidak ada yang mana yang A atau yang B tidak tunggal gitu ya. Jadi akibatnya dia bukan fungsi. Karena dia bukan fungsi,
maka dia tidak punya inverse. Jadi nanti pada akhirnya untuk membuktikan kalau B-nya adalah daerah hasil dari F, maka untuk membuktikan bahwa F-nya itu mempunyai inverse, cukup kamu buktikan tidak harus bijeksi, tapi cukup kamu buktikan bahwa dia adalah fungsi yang injektif, ya, dengan domain kodomainnya adalah ini. Oke. Lalu di sini ada definisi komposisi fungsi kalau F dari A ke B, G dari B ke C. Oke, jika RF-nya subhimpunan dari G dan B, maka fungsi komposisinya adalah fungsi dari A pada C dengan G komposisi F adalah A. Oke ya. Jadi dia adalah apa gitu ya. Ini adalah apa. Jadi ketika saya punya G komposisi F itu didefinisikan seperti apa? Ini didefinisikan sebagai dari X dikenakan pada F dulu. Ini saya punya X dikenakan pada F, dia menjadi fx, gitu ya. Lalu dikenakan lagi pada G. Ini menjadi G dari fx, gitu ya. Jadi domainnya sendiri adalah apa? Domainnya, ya pertama kali X-nya itu harus anggota DF supaya ini terpenuhi. Oke ya, tapi jangan lupa begitu hasil F karena B-nya itu belum tentu RF gitu, jadi bisa ada yang tidak tidak terpetakan gitu ya. Nah, dalam hal ini oke, supaya G-nya terdefinisi gitu, supaya F di komposisi G ini ada, maka nilai fx-nya itu harus anggota dari domain fungsi G. Gitu ya, saya pikir ini tidak masalah. Jadi ini untuk supaya terdefinisi dan baik adalah apa? R dari F-nya, daerah hasil dari F-nya itu harus subhimpunan dari DG dalam hal ini gitu ya. Tidak harus sama ya, tidak harus sama. Cukup subhimpunan. Contohnya adalah ini. Kalau sama ya gini berarti gitu ya, tapi tidak harus sama. Tapi bisa subhimpunan saja dari DG gitu ya. Oke. Eh, 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 Oke, nanti bisa dibuktikan bahwa diberikan fungsi f dan g tentukan domain oke. Jadi domainnya seperti yang tadi ya. Lalu misalkan fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan akar x. Tentukan df komposisi g dan dg komposisi f. Nah, dalam hal ini saya mau mencari dg komposisi f saja ya dari definisinya. Kita sudah tahu df-nya itu adalah r, dg-nya adalah himpunan y dengan y-nya lebih besar sama dengan 0. Kamu setuju ya? D dari G komposisi F itu adalah apa? Tadi yang seperti tadi, dia harus anggota DF karena pertama kali kena pada F, lalu Fx-nya itu harus anggota DG. DF-nya itu adalah apa? Dia adalah seluruh bilangan real. Lalu Fx-nya anggota DG. Fx itu siapa? Fx itu adalah 1 min X kuadrat. Anggota DG berarti harus DG-nya itu adalah himpunan yang lebih besar dari 0. Berarti 1 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Maka kamu sudah tahu 1 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Bahwa ini bisa ini, akibatnya nanti yang memenuhi adalah X-nya antara -1 sampai 1. Gitu ya. Jadi dalam hal ini, G komposisi F itu adalah himpunan X dengan X-nya terletak antara -1 sampai 1. Gitu ya. Dalam hal ini kamu juga bisa melihat G komposisi F dari X itu adalah G dari Fx. G dari Fx-nya 1 min X kuadrat. Maka G dari akar dari 1 min X kuadrat. Dari sini juga jelas ya bahwa 1 min X kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, lalu saya punya contoh lagi kalau hubungan komposisi dan prapeta himpunan. Misalkan F diberikan fungsi dari A ke B dan G fungsi dari B ke C. Dan H merupakan subhimpunan dari C. H merupakan subhimpunan dari C. Oke. Jadi tunjukkan G komposisi F inverse dari H itu adalah F inverse, maaf, ini prapeta dari G komposisi F itu adalah prapeta dari prapet, oke, prapeta H oleh G dan prapetanya lagi gitu ya, prapeta dua kali. Ngomongnya kurang bagus saya ya. Oke, apa. Jadi dalam hal ini saya lihat secara cepat saja ya. Jadi G komposisi F adalah ini, maka inverse itu adalah kebalikannya, teman-teman. Oke ya. Jadi cara membalikannya gimana? Ya, kalau membalikannya pertama kali G inverse dulu, baru F inverse. Jadi nanti G komposisi F inverse gitu, ini pada suatu fungsi H, tentu saja ini adalah apa? Ini G inverse, apa? Maaf, prapeta dari G, maaf.
Aduh, saya kadang-kadang terlalu ini ya, ketukar-tukar. Ya, oke, nggak apa-apa ya, belajar. Jadi adalah yang pertama, prapeta dari H oleh G. Oke ya, yang pertama kali yang ini. Lalu prapeta sekali lagi, yaitu ini ya, prapeta dari prapeta itu, gitu ya. Maka dia akan menghasilkan itu. Jadi secara gambar jelas ya, secara gambar jelas. Maka untuk menunjukkannya gimana, Pak? Untuk menunjukkannya ini sederhana aja ya. Saya tunjukkan salah satunya, kamu tunjukkan kebalikannya. Akan ditunjukkan karena ini adalah kesamaan dua buah himpunan, saya akan menunjukkan saling subset. Maka saya akan tunjukkan salah satu saja bahwa prapeta dari prapeta H itu adalah prapeta dari H oleh fungsi G komposisi F gitu ya. Jadi bagaimana untuk menunjukkan ini? Ambil sembarang X anggota dari sisi kanan, maka X anggota prapeta dari prapeta dari H, maka ini akibatnya apa? Fx-nya anggota prapeta H dari G. Tapi ini artinya apa? Ini artinya G dari fx itu anggota H. Padahal G dari fx itu adalah G komposisi F dari X adalah H. Nah, ini artinya apa? Bahwa X itu berdasarkan definisi ini anggota dari prapeta dari H oleh fungsi G komposisi F. Jadi saya sudah buktikan kalau saya ambil X yang anggota dari ruas kiri, maka X-nya pasti anggota dari ruas kanan. Oke ya, kamu kerjakan yang kebalikannya sendiri. Ya, yang terakhir ini restriksi. Kalau F dari A ke B, A1 subhimpunan dari A, maka fungsi F1 dari A1 ke B. Maka F1 itu adalah Fx untuk setiap X anggota A1. Jadi restriksi itu seperti F yang dibatasi sama seperti tadi ya. Fx itu sebenarnya X kuadrat, domainnya R. Tapi bisa juga saya domainnya batasi untuk bilangan real tak negatif gitu ya. Jadi itu adalah restriksi. Nah, di sini kamu bisa coba membuktikan kalau misalkan fx adalah x kuadrat dengan x anggota real, misalkan a-nya itu adalah himpunan x dengan x lebih besar dari 0. Tunjukkan bahwa f yang tadi, jangan lupa, ini f dengan f restriksi di a itu beda. Beda domain itu beda fungsi. Bapak Ibu teman-teman ya, beda hati-hati. Beda domain dan kodomain bisa beda fungsi, tapi biasanya beda domain aja ya kalau kodomainnya nggak terlalu. Domainnya juga penting sih. Oke. Beda fungsi. Tunjukkan f tidak mempunyai fungsi inverse. Kamu tunjukkan bahwa kalau x kuadrat, x anggota real, dia tidak punya inverse. Ya, oke. Lalu kamu tunjukkan f topi yang didefinisikan oleh f yang direstriksi dari a, jadi domainnya itu hanya x lebih besar dari 0. Fungsi f yang direstriksi di a itu adalah bijeksi, tapi dari a ke a, gitu ya. Kamu coba sendiri. Nah, oke, saya pikir itu saja. Selebihnya kamu harus mengerjakan banyak latihan. Nah, yang sebelumnya kamu juga harus mencoba melihat juga untuk bagian appendix, terutama appendix yang pertama ya. Kamu lihat secara cepat karena kamu perlu tahu apa yang dimaksud dengan suatu pernyataan, bagaimana cara membuktikan, dan seterusnya. Atau kamu bisa mengulang mungkin mata kuliah dasar mengenai pembuktian ya. Oke, saya pikir itu saja kita sudah bicara pada kesempatan kali ini mengenai himpunan dan fungsi, yaitu subbab pertama dari fungsi pendahuluan. Terima kasih.